Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menanggapi dari tadi ada yang bertanya mengenai tentang Habib Lutfi pemegang mursyid 22 thariqah. Mungkin secara keputusan di muktamarnya Jatman seperti itu, tapi 2 hari yang lalu saya juga coba mengecek silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyahnya. Kalau yang Syadziliyah sudah jelas-jelas salah, kita punya catatannya. Bahkan tidak sampai itu saja, kita juga sampaikan kepada salah satu pengurus pondok pesantren Peta, karena kebetulan pondok Peta juga Syadziliyah dan ini sangat beda jauh. Kalau dari pondok Peta betul-betul silsilatul masyayikhnya ini ulama Nusantara semua. Berbeda dengan silsilatul masyayikh thariqah Syadziliyah yang ada di panduannya Habib Lutfi. Di situ ada 2 ulama kita yang dibinyahyakan, diba'alawikan, yaitu Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto sama Kiai Haji Nahrawi, Ahmad Nahrawi. Beliau kelahiran Purbalingga. 2 hari yang lalu saya juga dikasih silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipegang oleh Habib Lutfi. Ya, ini mohon maaf bukan menggurui. Yang di situ Habib Lutfi ini mengambil sanad TQN thariqah Qadiriyah dari ada 4 tahapan habaib. Jadi dari Habib yang terakhirnya adalah kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ini perlu kita luruskan. Di dalam catatan panduan TQN memang banyak sekali murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas selaku penyatu thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karena 2 thariqah ini 2 thariqah yang berbeda, disatukanlah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian banyak murid-murid beliau yang berbaiat TQN. Memang betul Syekhona Khalil juga berbaiat kepada beliau. Bahkan termasuk Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali, beliau juga berbaiat. Tapi yang tercatat di dalam buku TQN, nah ini yang perlu kita luruskan. Dari sekian banyak murid Syekh Ahmad Khatib Sambas yang berbaiat TQN, cuman ada 3 yang diangkat sebagai khalifah, penerus ekstafet, artinya diberikan wewenang untuk membaiat ataupun mengijazah, mentalqin. Khalifah yang pertama Syekh Abdul Karim Banten, yang kedua Syekh Tolha Cirebon, yang ketiga Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Lalu bagaimana dengan Syekhona Khalil? Beliau mursyid, beliau pemegang TQN, tapi beliau tidak menjadi khalifah daripada yang 3 tadi yang saya sebutkan. Nah ini yang harus diluruskan. Jangan asal comot kemudian kemurnian silsilatul masyayikh thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sedikit demi sedikit ini akan dirubah lagi. Karena dalam catatannya yang Habib Lutfi itu dia dari Habib sampai 4 Habib tuh, yang ujung-ujungnya kepada Syekhona Khalil. Padahal kita tahu semua yang mengambil sanad TQN tidak terlepas dari 3 cabang ini sebagai khalifah. Kalau ujungnya tidak kepada Syekh Abdul Karim Banten, pasti kepada Syekh Tolha. Kalau enggak kepada Syekh Abdul Karim Banten dan Syekh Tolha, pasti kepada Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Nah ini yang perlu kita harus waspadai. Kalau sudah berani merubah seperti itu, nah ini berarti ada apa, kan begitu. Terus kemudian yang paling fundamental sekarang ini, kenapa mereka dari klan Ba'alawi ini selain Habib Lutfi ya lebih mengutamakan thariqah Alawiyah? Karena dia punya tokoh yang namanya Faqih Muqaddam katanya. Bahkan di dalam salah satu videonya ada salah satu Habib yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini diibaratkan seperti Nabi Muhammad. Ibarat seru para nabi, para delegasi Allah ini ya,
Nabi Muhammadnya. Kalau di antara seluruh para wali yang ada di muka bumi, itu adalah faqih muqaddamnya. Dia ibaratkan seperti itu. Bahkan si Habib tersebut mengatakan bukan hanya Nabi Muhammad yang setiap hari didatangi Jibril. Faqih muqaddam ini setiap hari didatangi Jibril. Padahal yang kita tahu Sultanul Aulia ini dan masyhur disepakati oleh para alim ulama, bahkan para aulia itu dipegang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika di dalam Sirrul Asrar itu ada perkataan beliau tentang kewaliannya beliau ini, itu sudah masyhur, Pak. Nah, kenapa? Maka ketika membahas masalah tahlil, si Habib tersebut mengatakan begini, bedanya tahlil di Indonesia dengan di Tarim itu dalam tawasul kepada wali kutubnya. Kalau di Tarim tawasul kepada wali kutubnya adalah faqih muqaddam. Kalau di Indonesia tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal katanya, kata si Habib tersebut, derajatnya nggak ada apa-apanya dengan faqih muqaddam. Karena faqih muqaddam ini setara dengan Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad ini sudah khotamun nabiyyin. Setiap harinya didatangi oleh Jibril. Nah, ini sebenarnya termasuk doktrin yang memang sengaja mereka desain seperti itu. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu, sementara masyarakat Indonesia itu dari dahulu kala sudah mengetahui kekutubannya dengan riwayat-riwayat yang sahih diceritakan dalam kitab-kitab, tetap Sultanul Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sendiri pun ya baru sekarang-sekarang aja mendengar namanya faqih muqaddam itu. Nah, kita jangan membiarkan mereka untuk mendawir seperti itu, ya. Sudah mah silsilah thariqah juga banyak dipalsukan, artinya dibelokkan. Kemudian mereka membikin framing tentang wali kutub ya. Nah, ini yang harus kita counter. Jangan sampai nanti kalau kita sudah nggak pada tua, nanti anak kita itu tinggal dengan cerita-cerita mereka kebohongan. Ini bahaya. Jadi jangan sampai dibiarkan. Maka saya ingat ini dalam salah satu hadis Nabi. Ini saya bacakan dulu hadis Nabinya ya. Ya, ini tinggal nanti dicerna saja dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi beliau mengatakan begini, innahu lam takun fitnatun fil ardi mungdhu dzara Allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjali wa inna allaha la yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatad dajjal yang artinya tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah dajjal, dan sungguh setiap Allah mengutus seorang nabi pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Nah, hadis ini ada di dalam Sunan Abu Dawud. Lanjutannya begini, la ghairud dajjal akhwafuni min ummati. Ada tuh. Sementara kanjeng Nabi ini ada yang lebih ditakuti oleh kanjeng Nabi selain dajjal, sehingga para sahabat bertanya, qila, siapa ya Rasul? Ditanya, maka a'immatu mudillin, yakni para pemimpin, para kiai, para ulama, ya para habaib yang bisa menyesatkan. Nah, kalau kita lihat dari cara mereka gitu kan, cara mereka, doktrinnya mereka, kemudian bahkan mereka istilahnya kekutubannya dari klien mereka itu tidak ada yang mengungguli, pokoknya harus dari mereka saja. Nah, ini kan sudah bisa menyesatkan umat. Tapi ya kita maklumi karena mereka caranya begitu supaya masyarakat Indonesia ini lebih tunduk kepada klan-klan Ba'alawi. Nah, kalau sekarang jangan. Kita sudah membahas beberapa hari yang lalu ya tentang mengenai
framing mereka untuk memperkenalkan bahwa mereka orang-orang hebat itu di framing sebagai kutbul aktob. Dari beberapa habaib ini dikutubkan, dijadikan wali kutub. Nah ini yang harus kita fahami, jangan sampai nantinya anak cucu kita itu percaya gitu loh Pak. Gini, karena yang lebih populer Pak menceritakan tentang faqih muqaddam itu ada di kitab Manhajus Sawi, karya dari mereka, kitabnya mereka gitu loh. Makanya kalau kita ya mungkin karena kita istilahnya nggak pernah baca, ya juga nggak pernah beli kitabnya mereka, jadi nggak tahu lah. Yang jelas mereka ini seperti Thariqah Alawiyah ini kan mereka mengatakan ini adalah dicetuskan oleh faqih muqaddam seperti yang tadilah. Ini saya ada videonya Pak, pernyataan dari Habib tersebut. Pokoknya faqih muqaddam ini ibarat Nabi Muhammadnya kalau di kalangan para nabi. Kalau di para wali ini adalah faqih muqaddam. Nah, artinya menyamaratakan kedudukannya dia dengan Kanjeng Nabi. Wong Nabi ini maksum kok. Kalau wali itu nggak maksum, mahfud kalau betul wali, tapi kan nggak tahu apakah itu wali atau bukan. Yang jelas kita harus tetap waspada dengan doktrin-doktrin mereka. Walaupun masih banyak, lah saya katakan nggak banyak sih Pak. Kalau dikatakan muhibbin kepada mereka sekarang sudah mulai tersadarkan, banyak orang yang teredukasi lah. Ya mudah-mudahan karena kita sudah ratusan tahun di doktrin, artinya upaya kita ini ya harus terus continue, karena ini demi masa depan bangsa kita. Nah itu saja ya. Jadi saya hanya menanggapi bahwa pemegangan 22 thariqah sebagai mursyidnya ini perlu dikaji lebih lanjut, karena dari silsilah TQN sudah keliru, dari Syadziliyahnya aja sudah keliru, gak tahu dari yang lainnya. Ya ngapunten Habib Lutfi ya, bukan gak sopan, ngapunten sangat.